Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran. PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sikap PDIP sudah
jelas. Seperti yang disampaikan untuk DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Presiden Prabowo dan Gibran Wakil buat Presiden pengunduran Republik diri dan Indonesia kembalikan tahun KTA, kata Boydo Panjaitan. 2024-2029. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya, apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran.
Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang.
Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya?
Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia.
Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya, apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya.
Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu,
Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran.
Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi,
dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya,
Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti.
Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya.
Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran. PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo
Prabowo dan Wakil Gibran Presiden buat pengunduran Republik diri dan Indonesia kembalikan tahun KTA, kata Boydo Panjaitan. 2024-2029. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya.
Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus,
Kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP.
Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda.
Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya.
Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu,
Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran.
Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi,
dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya,
Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti.
Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya.
Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran. PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sikap PDIP sudah
jelas. Seperti yang disampaikan untuk DPP sudah menjadi jelas. Kalau mendukung sana, Presiden Prabowo dan Gibran Wakil buat Presiden pengunduran Republik diri dan Indonesia kembalikan tahun KTA, kata Boydo Panjaitan. 2024-2029. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran.
Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang.
Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya,
Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia.
Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya.
Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu,
Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran.
Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi,
dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya?
Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti.
Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya.
Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran. PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sikap PDIP sudah
jelas. Seperti yang disampaikan untuk DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Presiden Prabowo dan Gibran Wakil buat Presiden pengunduran Republik diri dan Indonesia kembalikan tahun KTA, kata Boydo Panjaitan. 2024-2029. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran, PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang,